Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi kalian yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 19 mata kuliah instrumentasi dengan dosen pengampu Parodi Setiawan ST. Nah, untuk anggota kelompok sendiri, itu ada saya, Rina Oktavia, ada Azahra Aulia Fitri Rayoka, dan ada Afifah Sabita Khairunisa. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang simulasi yang telah kami buat tentang pengukuran jarak mata terhadap monitor laptop berbasis Arduino menggunakan sensor ultrasonik dan buzzer. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Melihat, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi pengukuran jarak foto objek dengan menggunakan fotosensor ultrasonik ditambah dengan buzzer, yang mana simulasi ini berbasis Arduino Uno. Untuk melakukan simulasi dibuat pada website Tinkercad. Nah, pertama-tama itu dicari komponen Arduino Uno-nya. Kemudian selanjutnya yaitu sensornya untuk mengukur jaraknya. Nah, yang kita gunakan di sini sensor HCSR04. Jadi, cara kerja sensornya, dia memiliki satu input dan satu output yang berperan sebagai speaker dan yang satunya berperan sebagai mikrofon. Nah, speaker ini akan mengeluarkan gelombang suara yang mana apabila di depannya terdapat foto objek, maka objek tersebut akan menentukan gelombang suara. Kemudian gelombang suara tersebut akan ditangkap oleh input atau sebagai pin speakernya nanti. Hasilnya akan diproses pada program Arduino. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan komponen buzzer piezo, ya, buzzer piezo. Nah, buzzer ini dapat mengeluarkan bunyi atau suara atau juga alarm ketika terdapat suatu objek yang berhasil terdeteksi oleh sensor, dia akan mengeluarkan suara. Nah, kemudian di sini kita menggunakan big board yang small, yang ukurannya kecil. Nah, di ultrasonic ini terdapat 4 poin pada sensornya, yaitu ada VCC, trig, echo, dan ground. Pada VCC akan dihubungkan dengan power supply yang bernilai 5 volt pada Arduino-nya. Kemudian ground akan dihubungkan di ground akan dihubungkan ke sini, ground yang di Arduino akan dihubungkan ke minus, kemudian ground yang di ultrasonic ini akan dihubungkan ke ini yang sejajar dengan nilai minus ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat 2 pin. 2 pin ini merupakan input dan output yang akan dihubungkan pada pin digital input dan output di Arduino pin trig. Kemudian digunakan di ultrasonic ini kan tadi terdapat trig dan echo. Nah, di trig dan echo ini dihubungkan, bentar. Di trig ini digunakan sebagai pin output keluaran, kemudian echo itu masukkan sinyalnya. Pin 2 digital ini pada Arduino-nya dihubungkan dengan pin trig, dan pin echo akan dihubungkan dengan pin 3 di Arduino. Setelah menghubungkan sensornya, kita akan menghubungkan si buzzer ini. Nah, pada buzzer itu terdapat 2 pin, ada pin negatif dan pin positif. Terus di pin positif itu akan dihubungkan ke input pada Arduino. Yang di sini di input 4, dan si pin negatif itu akan dihubungkan dengan ground di Arduino-nya. Ini yang sejajar dengan negatif ini. Nah, setelah semua rangkaian terpasang, untuk bisa menjalankan simulasinya ini, kita akan memasukkan codingannya terlebih dahulu.
untuk memasukkan codingannya, dan untuk penjelasan codingannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan pada simulasi ini. Nah, sebelum simulasi rangkaian ini dapat dijalankan, otomatis terlebih dahulu kita akan memasukkan codingannya. Yang pertama, kita bisa klik tools code yang terletak di kanan atas. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini pada settingan blocksnya itu sudah menjadi teks. Nah, langkah pertama itu kita harus menginisialisasi pin-pin yang kita gunakan pada Arduino ini, yaitu seperti pin trig, pin echo, dan buzzer. Penginisialisasi ini diketik dengan font size besar itu gunanya untuk melambangkan bahwa ketiga variabel tersebut adalah variabel konstan. Oke, selanjutnya kita dapat menginisialisasi pin. Oke, pertama di sini ada const in trig underscore pin, di mana const adalah konstan, lalu in adalah integer, dan trig adalah nama pin yang kami berikan. Kemudian pada trig underscore pin, itu pada komponen ultrasonik diberi angka sama dengan 2 karena ia terhubung dengan angka 2 pada digital output di Arduino. Sedangkan pin echo dan pin buzzer itu dia terhubung dengan output digital 3 dan 4. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita dapat mendeklarasikan variabel. Nah, kita itu perlu mendeklarasikan variabel-variabel tersebut itu untuk menampung jaraknya. Di sini kita menggunakan integer distance yang mendeklarasikan jarak, kemudian long duration untuk mendeklarasikan hasil yang kita dapat dari sensor ultrasonik. Jadi, karena sensor tersebut menangkap gelombang suara, maka nanti kita perlu mengkonversinya ke distance atau ke integer. Nah, kemudian yang tadi itu dapat dideklarasikan jenis pin yang digunakan dengan sintaks yaitu pin mode di dalam kurung pin, pin mode. Nah, di sini tuh kita menggunakan yang pertama ada untuk pin mode, trig underscore pin, output. Kemudian untuk yang echo pinnya pin mode echo underscore pin, input, dan pin mode untuk buzzer, yaitu buzzer underscore pin, output. Oke, selanjutnya di sini kita perlu menangkap sinyal dari sensor ultrasonik dengan menggunakan sintaks yang seperti digital write dalam kurung pin, value. Di sini kita menggunakan yaitu digital write, kemudian trig underscore pin, low. Low ini yaitu menunjukkan untuk pin output ditinjau dari keadaan low. Kemudian kita dapat set agar clear terlebih dahulu dengan delay microsecond. Di sini kami mengambil contoh yaitu 2 second. Oke, selanjutnya kita dapat tinjau dari pin trignya sendiri dari keadaan high, di mana maksudnya yaitu set dari trig pin ke high untuk mengeluarkan gelombang suara. Itu menggunakan codingan digital write, trig underscore pin, high, kemudian kita bisa delay microsecond 2. Nah, selanjutnya itu kita bisa set pin trig itu ke low lagi untuk menghentikan, untuk berhenti mengeluarkan suara, gelombang suara itu dengan digital write trig underscore pin dengan menggunakan low agar suaranya berhenti. Kemudian selanjutnya agar hasil gelombang suara yang dikeluarkan itu dapat dibaca, kita itu dapat menggunakan codingan duration, yaitu kita mengkonversinya dengan fungsi pulse in echo underscore pin, high. Dan kemudian juga akan dilakukan konversi yang akan ditampung di variabel distance dengan distance sama dengan duration dibagi 2, kemudian dikali dengan 0,034. Kemudian hasil akan diolah menggunakan 2 kondisi. Yang pertama, if current distance kurang 44, di mana artinya jika jaraknya itu jarak mata dengan jarak si ultrasonik itu kurang dari 44 cm, maka pin buzzer akan berbunyi. Nah, codingannya agar pin buzzer berbunyi yaitu digital write buzzer underscore pin, high. Nah, di kondisi lain yaitu else, di mana jika jaraknya itu lebih dari 44 cm, maka buzzer itu tidak berbunyi, yang dinyatakan dengan digital write buzzer underscore pin, low. Nah, setelah
codingan ini selesai, itu kita dapat melakukan run sehingga nantinya akan menghasilkan output sesuai perintah. Selanjutnya hasil simulasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu penjelasan hasil simulasi codingan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, pada dasarnya indikator jarak aman minimum itu dirancang terdiri dari dua bagian, yaitu hardware dan software. Nah, di sini kita membuatnya dengan software atau dengan menggunakan Tinkercad. Nah, penginderaan atau pengukuran jarak mendeteksi jarak mata dengan monitor digunakan sensor ultrasonik. Nah, cara simulasinya yaitu dengan mengirim impuls pendek ultrasonik ke user dan penerimaan dibutuhkan waktu. Waktu ini diinputkan ke microcontroller. Nah, selanjutnya hasil pemrosesan tersebut akan dimunculkan dalam dua jenis, yaitu display dan buzzer. Nah, display ini akan memunculkan jarak yang akan terukur dengan sensor, kemudian dengan mata kita, dan untuk mengetahui jarak yang aman atau tidak, maka akan diinformasikan melalui buzzer ini sendiri. Kemudian simulasi ini biasanya disimulasikan dengan sensor yang diletakkan di monitor laptop kita misalkan, untuk mengukur jarak aman mata terhadap monitor yang ingin kita gunakan. Agar apa? Agar untuk mengatasi lelah mata kering akibat seringnya kita menatap layar komputer. Nah, percobaan yang dilakukan pertama kita start simulation dulu. Kemudian di sini akan muncul sensor yang kita inginkan. Nah, sebelumnya apabila jarak display pada layar itu rentangnya 0, di sini 0 sampai 10 cm. Akan bunyi displaynya, akan mengeluarkan bunyi. Kemudian atau buzzernya akan hidup. Kemudian apabila rentangnya itu di atas dan seterusnya, ini buzzer akan mati. Sehingga dalam percobaan ini kami simpulkan bahwa kenapa kita saat jaraknya 45 ini tidak berbunyi lagi buzzernya, itu karena jarak pandang ini aman atau aman minimum terhadap monitor yang kita inginkan. Artinya jarak dari lebih dari 45 cm itu merupakan jarak aman atau jarak ideal mata terhadap monitor yang akan digunakan, seperti itu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan mengenai simulasi untuk tugas instrumen dari kelompok 19. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.